wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Fahmunisa dari SMK Negeri 1 Kemang, Kabupaten Bogor, yang akan mempresentasikan hasil video pembelajaran pada uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Jakarta pada mata pelajaran anatomi dan fisiologi materi penyakit kulit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran anatomi dan Fisiologi. Baik, sebelum memulai pembelajaran silahkan dirapikan dulu tempat duduknya. Sudah siap untuk belajar semuanya? Siap, Bu. Ya, kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin berdoa oleh Zaidah. Silahkan Zaidah. Siap berdoa mulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ayunita hadir. Alia, Anggun, Mariani, Zaidah, Anita, Serli, Nadira, Nazma, Nazwa, Suci, Zahra Bilkis, Talenta, Anissa, Bunga, Anggita. Baik, hadir semua ya hari ini ya. Sebelum mulai pembelajaran, kemarin pembelajaran sebelumnya ada yang masih ingat nggak kita bahas tentang apa? Anatomi dan fisiologi kulit. Ada berapa lapisan kulit? 3. Apa saja? Epidermis, dermis, Lalu hipodermis. hipodermis, betul. Ada 3 lapisan kulit ya. Nah, hari ini kita akan pelajari mengenai penyakit kulit. Jadi kemarin kita sudah belajar lapisan-lapisan kulit, anatomi fisiologi kulit. Hari ini penyakit yang dapat terjadi pada kulit. Nah, penyakit yang terjadi pada kulit itu disebabkan oleh bakteri dan Virus. Ya, ada yang tahu nggak bakteri dan virus itu apa sih? Coba Anita tahu nggak? Bakteri dan virus itu apa sih? Apa membawa penyakit? Terus selain membawa penyakit apa lagi sih kira-kira bakteri virus? Makhluk hidup bukan? Iya. Makhluk hidup. Terlihat nggak oleh mata kita? Tidak terlihat. Berarti bentuknya kecil saking tidak terlihatnya. Ya, disebutkan dalam kategori mikroorganisme. Terus kalau virus, ada yang tahu virus? Ada yang tahu? Virus itu kayak kemarin ada penyakit apa kita? Covid disebabkan oleh virus apa namanya? COVID-19. Gak usah ragu-ragu ternyata. COVID-19 ya. Di mana virus itu menyerang bagian mana? Bagian apa? Pernafasan, betul. Ya, menyerang bagian pernafasan sehingga banyak yang tidak hidup lama ya. Banyak yang meninggal, banyak korban jiwa. Maka dari itu kalian semua dilakukan apa kemarin? Suntik vaksin supaya tidak terkena virus. Kira-kira di sini anak-anak ibu ada nggak yang pernah kena penyakit kulit akibat virus dan bakteri? Coba ada nggak? Nggak ada semuanya? Wah, bersih semua kulitnya ya, cantik-cantik semua kulitnya, alhamdulillah sehat semuanya. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini ya tujuannya adalah supaya kalian calon beautician ya, calon perawat kecantikan
Ketika nanti kalian ketemu dengan klien, kalian tahu kira-kira yang ada di wajahnya itu penyakit kulit atau bukan ya. Kalian bisa membedakan supaya sehingga nanti ketika kalian terjun ke dunia kerja, kalian dapat memberikan masukan ataupun saran kepada klien untuk merawat kulitnya agar terhindar dari penyakit kulit. Nah, ketika sudah terkena penyakit kulit, kita sebagai seorang beautician tidak boleh langsung melakukan perawatan. Kenapa? Karena kalau penyakit itu harus diapakan, Nak? Harus disembuhkan dulu. Jadi kalau penyembuhan bukan kita, bukan perawat yang memegangnya, tetapi harus bagian medis, harus dokter yang menyembuhkannya ya. Jadi harus disembuhkan dulu penyakitnya, baru boleh kalian tangani kalau sudah sembuh ya. Baik, di sini Ibu ada video mengenai penyakit kulit ya. Silahkan kalian amati kedua video tersebut. Impetigo adalah infeksi kulit superficial, menular, dan umumnya disebabkan oleh Streptococcus, Staphylococcus atau kombinasi dari kedua bakteri tersebut. Epidemiologi. Impetigo lebih sering terjadi pada bayi baru lahir dan bayi kurang dari 1 tahun, tetapi juga dapat mengenai anak-anak. Impetigo bullosa terutama terjadi pada bayi baru lahir, walaupun juga terjadi pada semua umur. Impetigo bullosa (EP600) merupakan tipe yang sangat mudah menular dengan area tersering di wajah dan tangan. Kejadian impetigo bullosa sebesar 70% dari kasus perdana dapat terjadi pada anak maupun dewasa dengan area tersering di wajah, leher, dan ekstremitas. Klasifikasi impetigo dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada impetigo costosa atau impetigo bullosa. Impetigo jenis ini biasa dikenal dengan nama lain impetigo contagiosa, impetigo vulgaris, dan impetigo tuberculus. Yang kedua ada impetigo bullosa. Impetigo jenis ini biasanya sering dikenal dengan nama lain impetigo vesiculosa atau cacar monyet. Yang ketiga ada impetigo neonatorum. Nah, untuk impetigo jenis ini penyakitnya merupakan varian impetigo bullosa yang terdapat pada neonatus. Etiologi. Impetigo crustosa atau impetigo bullosa biasanya disebabkan oleh Streptococcus beta neonaticus. Sedangkan impetigo bullosa ataupun impetigo neonatorum biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Fisiologi. Kulit merupakan pertahanan tubuh pertama terhadap lingkungan. Adanya hemostasis yang tidak seimbang antara mikroba kulit dengan kejamnya berhubungan dengan timbulnya impetigo bullosa. Impetigo bullosa disebabkan oleh exfoliate, extracellular exfoliated toxin Staphylococcus aureus tipe A dan B. Exfoliated tipe A bekerja sebagai steril fertilase dan desinfluensator, dismusumal carriering. Kulit yang retak bersifat resisten terhadap kolonisasi atau impetiginisasi. Kemungkinan karena tidak adanya reseptor fibronektin untuk asam perkuat pada Staphylococcus aureus dan grup A Streptococcus. Produksi bakteriosin yang diproduksi oleh strain Staphylococcus aureus tertentu dan grup A Streptococcus yang bersifat sangat bakterisidal hanya berkurang jika ada isolasi Staphylococcus aureus pada beberapa lesi. Impetigo bullosa yang awalnya disebabkan oleh Streptococcus. Staphylococcus aureus menyebabkan hidung ke kulit normal kira-kira dalam 11 hari. Kemudian timbul lesi kulit setelah 11 hari. Lesi biasanya timbul pada wajah di sekitar hidung atau di ekstremitas setelah trauma. Gejala klinis impetigo crustosa atau impetigo bullosa. Prediksinya pada dinding wajah terutama di sekitar kumis dan mulut. Lesi awal berupa bulat atau erythematosa yang secara cepat berkembang menjadi vesikel atau pustul yang kemudian pecah membentuk pusat bunga dengan terang color dan ditemui edema. Lesi dapat bebas atau sempurna mereka biasa terjadi di sekitarnya. Biasanya juga dapat terjadi adanya rasa gatal dan tidak nyaman. Impetigo bullosa prediksinya pada daerah intertriginous yang meliputi daerah aksila, inguinal, dan gluteal. Biasanya juga dapat terjadi pada daerah dada dan punggung. Dapat juga ditemukan adanya vesikel luar telur, buah
Baik, selanjutnya ini video yang kedua, silahkan kalian amati. Munculnya lentik di kulit pasti bikin tidak nyaman dan mengganggu penampilan. Lentik atau bintil bisa disebabkan oleh jerawat maupun penyakit kulit seperti herpes zoster. Karena kemiripan yang ada, kalian sulit mengenali beda jerawat dengan herpes zoster. Lalu apa itu herpes zoster? Seberapa bahaya dan bagaimana pengobatannya? Agar tidak salah, simak penjelasan Dr. Aini Widodo, spesialis kulit dan kelamin berikut ini. Dok, apa itu herpes zoster? Herpes zoster merupakan suatu virus yang dinamakan varicella zoster virus. Varicella zoster virus ini pada infeksi pertama menyebabkan cacar air. Kemudian virus ini tidur di dalam sistem saraf kita. Saat dia aktif kembali atau mengalami reaktivasi, dia akan bermanifestasi sebagai herpes zoster. Apa saja gejala dari herpes zoster? Awalnya mungkin 2-3 hari pertama akan dimulai dengan rasa nyeri, rasa kesemutan, atau kelamingan. Kemudian ruang mulai timbul berupa misalnya bercak merah atau bibir merah yang kemudian berkembang menjadi sebuah lentik yang berisi air. Kemudian lentik ini lama-lama menjadi keruh. Kemudian lesi pada herpes zoster ini juga biasanya berkelompok dan terbagi pada area yang kita namakan dermatom. Dermatom merupakan area lesi kulit yang dipersyaratkan menggunakan dan biasanya tidak melewati garis tertentu. Lesi baru biasanya muncul dalam 3-5 hari, kemudian akan menghilang dalam 7-10 hari. Apa saja faktor penyebab herpes zoster? Herpes zoster disebabkan oleh penurunan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Dan apa saja faktor-faktor yang dapat menurunkan kekebalan tubuh? Misalnya stres emosional, kemudian adanya penyakit tertentu, adanya keganasan, dan konsumsi obat-obat tertentu yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. Apakah herpes zoster dapat berkomplikasi menjadi lebih serius? Herpes zoster dapat memberikan komplikasi mulai dari ringan sampai berat. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah pneumonia pasca. Baik, tadi sudah kita saksikan dan kita amati video yang ada pada layar, ya. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang 2 penyakit kulit, ya. Dalam video yang pertama itu namanya apa tadi? Impetigo. Disebabkan oleh apa impetigo? Bakteri apa, Nak? Bakteri Staphylococcus, betul. Jangan ragu-ragu, tadi siapa itu yang berbisik-bisik? Yang kedua, tentang penyakit apa? Herpes zoster, ya. Disebabkan oleh apa herpes zoster? Virus, namanya varicella apa? Ada yang masih ingat ke tadi? Varicella zoster virus, ya. Itu nama virus dari penyakit impetigo dan herpes zoster. Ada dari bakteri, ya. Bakteri itu ada impetigo, lalu yang virus ada herpes zoster. Nah, baik, selanjutnya di sini Ibu ada LKPD. Ya.
LKPD ini silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, Ibu minta bagi kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya, silahkan ke kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ibu jelaskan LKPD-nya. Nah, di sini ada LKPD, di mana LKPD-nya itu yang pertama ada nama kelompok. Silahkan kalian isi nama kelompoknya. Lalu ada gambar, ya, ada gambar-gambar mengenai penyakit kulit. Nah, kalian isi di kolom selanjutnya nama penyakitnya apa, ya. Lalu keterangannya disebabkan oleh apa, bakteri apa, virus apa, kalian isi di sebelahnya lagi di kolom selanjutnya, ya. Ini silahkan kalian cari tahu. Boleh lihat bahan ajar yang sudah Ibu berikan, atau mau searching googling pun boleh. Jelas? Ada pertanyaan? Baik, kalau gitu langsung Ibu bagikan ya. Ke kelompoknya masing-masing. Satu. Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan kalian kerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, siapkan masing-masing kelompok 3 pertanyaan. Ya, silakan siapkan 3 pertanyaan. Sudah? Kalau sudah, coba Ibu mau minta bagi tiap kelompok itu nama-nama buah. Ya. Kelompok 1 mau nama buah apa? Cermai. Susah kan nanti? Cek soundnya. Anggur. Kelompok 1 anggur. Kelompok 2 apel. Kelompok 3 leci. Kelompok 4 apa? Cherry, Bu. Cherry. Sok imut ya talentanya. Cherry. Oke. Satu kelompok 3 soal. Nanti rolling. Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan soalnya. Ya, bergantian tiap satu kelompok ke kelompok yang lain. Siap? Ya. Untuk kelompok terbaik akan ada reward dari Ibu. Ya. Nanti akan Ibu berikan rewardnya. Ibu tunjukin dulu biar semangat ya. Nah, ini dia rewardnya. Ya, ada seat max nanti untuk kelompok yang menjawabnya paling banyak. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai ya. Dari kelompok anggur, silahkan. Infeksi kulit yang biasanya mempengaruhi lengan, kaki, atau wajah ditandai dengan kulit yang mengkilap, merah, walaupun kecil, dan membengkakkan kelenjar getah bening. Duluan. Jawabannya apa? Yes. Oke, 1 poin untuk Cherry. Silakan kelompok Cherry. Penyakit
Silakan perkenalan dua kelompok. Ulang lagi pertanyaannya, Agita. Penyakit yang berbintik atau jerawat dinamakan penyakit. Penyakit yang berbintik. Anggur. Tadi Variola tapi ragu-ragu. Bener gak ya gitu? Oke, ronde 1 Anggur pemimpin dengan 2 poin, Apel 1 poin, Leci masih 0 dan Cherry 1 poin. Ibu cek sound dulu. Kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4. Oke, sekarang soal yang kedua. Silahkan kelompok Anggur. Penyakit yang disebarkan secara aerogen. Apa? Kelompok Apel 2 poin. Kelompok Leci 1 poin. Dan terakhir kelompok C 1 poin. Dan pemenangnya adalah kelompok Anggur. Silakan kelompok Anggur ambil hadiahnya. Siapa? Kelompok Anggur dapat stroberi dari Ibu. Ya, selamat. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ya. Baik, selanjutnya untuk bisa kalian lebih hafal lagi sama penyakit kulit, kita games dulu, oke? Games menghafal. Tapi nggak per kelompok 4 orang, tapi 1 baris ya. 1 baris, oke? Silakan barisan yang pertama. Soal yang pertama. Betul. Marisela, betul. Terakhir.
Ya, Ibu selanjutnya akan menjelaskan mengenai penyakit pada kulit yang sudah tadi kalian isi di AKPD ya. Ibu akan rangkum. Yang pertama yaitu penyakit akibat bakteri. Penyakit kulit akibat bakteri. Yang pertama ada apa, Nak? Vertigo atau infeksi pada area kulit yang sensitif. Biasanya di area sekitar bibir, ya, leher atau dada, bagian area kemaluan. Jadi untuk kulit-kulit yang sensitif itu bisa terkena vertigo. Yang kedua ada erysipelas, ya. Dia biasanya di area betis. Bentuknya kemerahan. Pernah nggak ada lihat orang yang kakinya kemerahan di bagian betisnya? Biasanya itu usia-usia sudah usia lanjut ya. Biasanya usia-usia lanjut itu banyak yang kakinya mengalami erysipelas. Lalu yang ketiga ada folikulitis, radang pada folikel rambut. Nah, biasanya kalian ini kalau cukur-cukur bulu, ya, mungkin bulu ketiak, suka infeksi. Ada yang pernah ngalamin nggak? Ya, jadinya kayak gini, nanti gatal dia rasanya. Gitu, seperti jerawat, betul. Ada melentingnya, ada nanah di dalamnya. Biasanya rasanya gatal. Itu kalau kalian pakai cukurannya tidak steril, ada bakterinya. Gitu. Selanjutnya, nah yang keempat ini apa namanya? Paronychia alias cantengan. Ya, biasanya kalau gunting kuku, kalian suka kelebihan offside ya dari bantalan kukunya, itu bisa mengalami cantengan. Yang kelima, selulitis. Di sini adalah infeksi pada luka atau goresan dan gigitan. Nah, biasanya terlihat pada usia-usia lanjut, kakek-kakek ya, yang pergi ke sawah. Tuh, mereka tuh suka kakinya itu luka tapinya nggak dirasa. Jalan aja terusan, nggak pakai sendal, masuk ke sawah, biasanya kakinya terserang selulitis. Jadi nanti ada peradangan infeksi pada kulit-kulit yang terluka. Makanya kalau ada luka langsung segera diobati ya. Jangan dibiarkan, nanti bisa terjadi selulitis. Yang keenam, ada apa namanya itu, Nak? Ya, hidradenitifum. Di situ dia adalah melenting ya kulit-kulitnya. Nih, terjadi peradangan kulit yang secara kronis. Karena itu tadi bisa jadi karena tidak langsung diobati lukanya atau ada infeksi tidak langsung diobati, makanya jadi kronis, makin menyebar, kemerahannya makin menyebar lebih luas. Nah, yang selanjutnya ada penyakit kulit akibat virus. Yang pertama ada apa? Herpes. Nah, seperti yang di video tadi ya, herpes zoster, cacar ular atau cacar api yang disebabkan oleh virus apa namanya tadi? Varicella zoster virus. Ya. Yang di tengah, yang kedua, verruca atau kutil. Ya, dia karena virus juga loh kutil ternyata, tapi tidak berbahaya atau menyebar seperti herpes zoster. Bedanya dia tidak menyebar, hanya saja bentuknya ini mengganggu. Ya, sangat terganggu karena adanya kutil. Yang ketiga, musculum contagiosum. Apa itu, Nak? Ya, berbentuk benjol-benjolan kecil seperti jerawat. Biasanya ada pada area rahang ataupun leher. Ya, sampai ke punggung juga. Ya, jadi gak semua yang ada di leher atau jerawat leher atau jerawat yang ada di punggung itu adalah jerawat. Jadi bisa jadi ada campuran dari musculum. Karena sudah terinfeksi dengan apa, Nak? Bakteri dari mana? Dari keringat. Ya, kalau di pakaian atau di baju ataupun di area punggung itu keringatnya kan berbeda.
dengan area keringat yang ada di wajah. Jadi jerawatnya dia lebih sulit nantinya. Selanjutnya ada varicella. Nah, varicella ini sama virusnya seperti tadi herpes zoster, ya. Jadi varicella ini adalah tingkatan lanjutan dari herpes zoster. Herpes zoster apabila tidak disembuhkan dengan baik, maka akan menyebar menjadi varicella. Dan yang terakhir variola. Jadi kalau varicella ini hanya bintik-bintiknya di sekujur tubuh tapi jarang, kalau variola ini makin banyak cacarnya. Makanya siapa di sini yang pernah kena cacar? Pernah kena cacar dulu masih kecil? Pernah? Ada yang pernah full kayak variola? Sampai sekujur tubuh? Alhamdulillah enggak ya. Kenapa soalnya? Kenapa tidak sampai menyebar ke seluruh tubuh? Karena kalian langsung obati ya, langsung minum antivirus, langsung di treatment juga ke medis. Makanya tidak sampai menyebar menjadi seperti variola. Kasihan ya. Kasihan kalau sampai ada yang kena variola. Karena bekas cacar itu agak lama hilangnya. Susah hilangnya, nggak cepat. Kalau yang masih kecil, masih bayi, mungkin akan lebih mudah hilangnya ya bekas cacarnya itu. Tapi kalau sudah usia-usia kalian, misalkan di usia-usia 14 tahun, 15 tahun ya, SMP, SMA kena cacar, itu pasti akan susah hilangnya sampai kalian nanti dewasa. Gitu. Ya. Itu tadi tentang penyakit kulit. Dari sini ada pertanyaan. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas? Ya, Ibu yakin sudah hafal semua. Oke. Ibu minta tolong Zahra Bilkis, silahkan dibaca kesimpulannya Zahra. Kesimpulan, apabila menemukan klien yang memiliki penyakit kulit, sebagai beautician tidak boleh langsung menyentuh atau memberikan tindakan pada klien tersebut. Penyakit kulit perlu perawatan medis. Ya, betul. Jadi untuk penyakit kulit kita harus memerlukan perawatan medis, bukan seorang beautician. Kalian sebagai seorang beautician hanya dapat merawat kecantikan kulitnya. Untuk mengobati kesehatan kulit tersebut perlu tindakan dokter ya. Jadi kalau ketemu klien yang punya penyakit kulit seperti yang tadi sudah kita pelajari, silahkan kalian rujuk ke dokter kulit. Betul ya. Jangan kalian sentuh, jangan kalian pegang, bisa jadi virus dan bakterinya nantinya menyebar ke tangan kalian dan bisa juga menyebar ke klien lain lagi ya. Jadi sangat berbahaya, nggak boleh sembarangan langsung sentuh. Jelas semuanya? Jelas. Ada pertanyaan? Ya. Kalau gitu Ibu lakukan penilaian pengetahuan terlebih dahulu. Silahkan kalian siapkan dulu area belajarnya, dirapikan. Baik, Gempinnya 1043325. Yang sudah masuk di sini ada Anggita, Bilkis, Nazwa Nazma, Serli, Nadira, Anissa, Bunga, Suci, Talen. Ini ada dua nih, Zahra sama ini ya, Anggita. Infeksi kulit yang menyebabkan terbentuknya lepuhan-lepuhan kecil berisi nanah. Kenapa kalau jawab tahu ya jawabannya impetigo. Betul. Next, siapakah yang akan memimpin? Anggun Ayu yang memimpin untuk saat ini. Tipis ya, poinnya tipis banget. Soal terakhir, perhatikan baik-baik. Cacar smallpox. Apa sih
namanya apa? Variola, betul semua. Dan inilah dia pemenangnya. Ada 2 N. Ya, sudah selesai untuk tes pengetahuan. Sekarang Ibu minta tolong kalian untuk isi refleksi hari ini, ya. Baik, silahkan isi dulu refleksinya, waktunya 5 menit saja. Baik, waktu mengisi sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Bawa ke depan, Nak. Ya. Baik, sudah dikumpulkan semua refleksinya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu nyatakan selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kelainan pada kulit, ya. Jadi untuk penyakit pada kulit hari ini sudah selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi